Baru-baru ini publik dibuat geger oleh kabar bahwa Bandara IMIP di Morowali, bandara di kawasan industri besar, disebut beroperasi tanpa pengawasan negara. Tidak ada petugas bea cukai, tidak ada imigrasi, bahkan tidak ada otoritas penerbangan resmi saat pesawat datang pergi. Banyak pihak menilai ini seperti negara dalam negara, sebuah bandara swasta yang beroperasi seperti tanpa aturan. Sebelumnya kawasan industri di Morowali memang berkembang cepat, tapi kini bandara itu jadi sorotan nasional. Apa benar sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan? Simak fakta dan kontroversinya. Sejarah dan asal-usul Bandara IMIP. Bandara IMIP berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara ini dibangun oleh pihak swasta IMIP untuk mendukung kebutuhan transportasi pekerja dan logistik industri smelter nikel. Bandara ini bukan bandara umum, tapi bandara khusus industri yang dikelola swasta. Pembangunan dilakukan karena akses jalan dan bandara umum terdekat sangat jauh. Mobilitas pekerja, tenaga asing, dan logistik industri terus meningkat. Perlu bandara khusus dalam kawasan industri. Seiring berkembangnya kawasan, bandara yang awalnya kecil kemudian diperluas hingga akhirnya memiliki status internasional agar bisa menerima penerbangan dari luar negeri. Fakta dan kontroversi terkini. 1. Diduga beroperasi tanpa pengawasan negara. Kunjungan pejabat negara menemukan tidak ada petugas bea cukai, imigrasi, dan otoritas penerbangan yang bertugas di bandara tersebut. Artinya pergerakan masuk keluar orang dan barang berpotensi tidak terdata. 2. Status bandara internasional tapi tak diawasi. Bandara IMIP tercatat sebagai bandara internasional, namun justru tidak memiliki pengawasan standar seperti bandara internasional lain. Beberapa pihak menyebut ini situasi aneh, karena statusnya tinggi tapi pengawasannya rendah. 3. Disebut sebagai negara dalam negara. Ketiadaan aparat negara membuat banyak pejabat menyebut IMIP seperti wilayah otonom sendiri, seolah tidak tunduk pada aturan negara. 4. Dikelola swasta bukan bandara publik. Bandara berada di dalam kawasan industri tertutup, bukan bandara umum. Karena itu tidak muncul di aplikasi tiket publik. Namun karena sudah berstatus internasional, pengawasan negara tetap wajib. 5. Pengelola mengklaim legal secara administratif. Pihak IMIP menyatakan bandara sudah tercatat resmi di otoritas penerbangan. Namun polemiknya muncul karena pengawasan negara tidak hadir dalam praktik operasional. 6. DPR dan publik mendesak penertiban. Banyak desakan agar bandara IMIP ditutup sementara, atau diambil alih pengawasannya oleh negara, atau status internasionalnya dicabut. Pada muara waktu itu, awal 2000-an, kawasan IMIP mulai berkembang, mobilitas meningkat. 2015-2020, bandara kecil IMIP dibangun dan mulai beroperasi untuk internal industri. 2024, landasan diperluas, bandara mulai melayani penerbangan luar negeri. 2025, bandara memiliki status internasional. November 2025, viral setelah pejabat negara menemukan bandara beroperasi tanpa petugas bea cukai, imigrasi, dan otoritas penerbangan. Akhir 2025, DPR dan kementerian meminta investigasi dan penertiban. Jadi meskipun tercatat memiliki status internasional, bandara ini diduga beroperasi tanpa kehadiran petugas negara. Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, dan tidak ada otoritas penerbangan yang mengawasi pergerakan orang maupun barang. Temuan ini membuat publik heboh karena bandara internasional seharusnya diawasi ketat oleh negara. Kondisi tersebut membuat banyak pihak menyebut bandara ini seperti negara dalam negara. Pengelola IMIP memang mengklaim bahwa bandara ini legal secara administrasi. Namun masalahnya bukan legalitas, melainkan pengawasan negara yang dinilai nyaris tidak ada. Meski penerbangan dari luar negeri keluar masuk kawasan industri ini, kini DPR, kementerian dan publik mendesak pemerintah untuk menertibkan bandara IMIP, mulai dari evaluasi status internasional, penempatan aparat negara, hingga kemungkinan penutupan sementara. Bandara IMIP dari fasilitas industri yang dulunya dianggap solusi mobilitas, kini menjadi simbol pertanyaan besar tentang kedaulatan, transparansi, dan pengawasan negara.